Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dengan Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 12 ayat 11 yang ingatkan kepada kita seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, kita diingatkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Janganlah kerajinanmu kendor. Ini hal yang dianggap penting dalam kehidupan jemaat Tuhan di Roma. Dan hal itu juga menjadi penting buat kita sebagai orang percaya. Katanya di sini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sebenarnya pengertiannya, inti persoalannya tidak boleh malas. Sebab itu di sini kita menemukan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 16 juga Alkitab menceritakan sebagai pembanding kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan ingatkan kepada saya dan saudara adalah hal yang jangan kita menjadi orang yang kerajinannya kendor atau malas. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-16, di situ firman Tuhan berkata sendiri. Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Di sini kita melihat ketika dia terima talenta yang dipercayakan Tuhan, dikatakan segera pergi dia. Dia tidak seperti yang lain yang menerima 2 talenta, dia hanya menerima dan tidak ditulis bahwa dia segera pergi, tetapi dia juga menjalankan apa yang diberikan oleh tuannya untuk dikembangkan. Tetapi apa yang diresponi oleh seorang yang menerima 5 talenta setelah dia terima, Alkitab katakan segera. Dia rajin. Dia tidak malas. Hal ini diingatkan kepada saya dan saudara bahwa di dalam melayani Tuhan, kita perlu respon yang benar, jelas dalam kehidupan kita. Karena banyak kali kita lupa untuk melakukan semua kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ini mengatakan, jangan kerajinanmu kendor. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di situ mengingatkan jangan malas dan tetaplah tekun. Hal ini penting untuk kita ingat kembali dalam kehidupan ini. Dikatakan dalam Roma pasal 12, kita lihat ayat 8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Di sini respon yang harus kita tampilkan sebagai orang yang dipercayakan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu bukan berbicara tentang pelayanan di gereja. Itu bukan berbicara tentang berkhotbah, memimpin pujian. Tetapi pekerjaan Tuhan adalah setelah kita hidup di dunia ini. Kita bertumbuh besar, dewasa, dan kita mulai bekerja. Alkitab sudah katakan semua yang kita kerjakan itu adalah pemberian Tuhan untuk kita kerjakan. Dan apa saja yang kita kerjakan, harus kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita berkata saya sudah capek pulang kantor, saya sudah capek
kuliah, saya sudah capek bekerja, saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa ikut ibadah, saya nggak bisa ikut kegiatan rohani lainnya. Itu justru salah. Karena di dalam Tuhan kita punya cukup waktu untuk menata seluruh kehidupan ini. Baik kerja apa saja. Cukup waktu, karena Tuhan tidak pernah memberikan kita kepercayaan tanpa dibarengi dengan kecukupan dan kemampuan untuk mengerjakannya. Kita lihat 5 talenta. Dia tahu karena dia perlu kerja lebih cepat, lebih banyak. Karena kepercayaannya besar, dia bisa berbuah 5. Yang 2, ya dia tahu ini tidak terlalu besar. Tapi yang fatal, yang 1 nggak bikin apa-apa sama sekali. Di sini kita diingatkan bahwa bekerja harus dengan ikhlas. Bekerja dengan rajin. Bekerja dengan sukacita. Apa saja yang kita kerjakan. Mulai dari pekerjaan di rumah, di kantor, di perusahaan, di toko, sampai kepada pelayanan kita di gereja. Kita tidak lepas dari melayani dengan hati yang ikhlas, melayani dengan rajin, melayani dengan sukacita. Justru sebaliknya, di dalam kehidupan ini seringkali kita cenderung untuk melupakan Tuhan. Di saat kita sudah sibuk dengan pekerjaan, kita sudah sibuk dengan kegiatan, Tuhan tidak terlalu penting. Nanti kalau sudah sakit-sakit, kalau sudah susah, baru Tuhan jadi penting. Kita salah karena kita malas. Karena tidak pernah Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita tanpa kecukupan waktu, tanpa kecukupan kemampuan, tanpa kecukupan kekuatan. Oleh sebab itu, kita harus sadari akan hal ini. Janganlah kerajinanmu kendor, tapi layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Dan di sini karena perlu diingatkan, karena cenderung kita merasa pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan duniawi. Tidak. Memang itu pekerjaan dari dunia kita dapat. Tapi untuk setiap orang percaya, apapun yang kita kerjakan, kita harus kerjakan seperti untuk Tuhan. Kita boleh bekerja di perusahaan, kita boleh bekerja mencari nafkah dengan membawa mobil, membawa motor, membawa becak mungkin. Itu semua kita kerjakan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita untuk kita menjadi kaya. Alkitab sudah katakan seperti itu. Bagi umat Tuhan, jangan kamu lupa Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kamu untuk kamu bisa bekerja dan menjadi kaya. Berarti itu semua datangnya dari Tuhan. Untuk kita kerjakan supaya jangan kita kerja dengan malas. Kecenderungan kegiatan yang kita kerjakan, kita tidak anggap ini seperti untuk Tuhan. Sehingga nanti pekerjaan rohani kita bisa abaikan. Karena itu kan banyak orang, karena itu pasti ada orang lain yang bisa menggantikan saya. Tidak perlu kita sampai berpikir salah seperti itu. Karena pekerjaan di kantor, pekerjaan di perusahaan, pekerjaan yang kita kerjakan di rumah, itu sama untuk Tuhan. Sebab itu ketika kita pergi ke gereja, berdoa, beribadah, berpuasa, tidak beda. Karena memang kita disiapkan untuk melakukan itu. Kita diciptakan untuk melakukan yang benar, yang mulia. Dan oleh sebab itu, manusia cenderung melupakan Tuhan karena pekerjaan duniawinya, dan dia nanti mengingat Tuhan ketika dia sudah susah. Pelaksanaan yang dilaksanakan dalam tugas-tugas pekerjaan hidup ini seringkali
kita mengambil langkah yang melupakan Tuhan. Kita bisa menipu orang lain, kita bisa membodohi orang lain dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, tanpa kita sadari bahwa itu pun yang kita kerjakan harus seperti untuk Tuhan. Karena ketika motivasi kita salah, maka kita harus hidup dengan cara yang tidak benar. Kita harus buat perhitungan dengan cara yang tidak benar. Apa salah kalau kita menentukan saya perlu untung 10%? Kalau jadi kita kerja. Daripada bilang tidak ada untung, ini sudah mepet dan lain sebagainya. Motivasi kita yang salah. Sebab itu apa yang kita bisa kerjakan? Alkitab hanya katakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Terlebih kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kehidupan kerohanian kita. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur bahwa ketika kami diciptakan dan bisa ada di dunia ini pada zaman ini, dan pada waktu ini, kami percaya semua yang kami harus kerjakan, baik itu secara sekuler pekerjaan yang kami harus kerjakan, kami yakin itu Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami percaya itu juga kami harus kerjakan seperti kami buat untuk Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan kami. Karena itu kami bersyukur Engkau sudah mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak malas, tapi biarlah kerajinan kami selalu tetap ada dalam posisi yang semangat. Dan kami tetap melayani Tuhan dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan damai sejahtera. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami, apapun yang kami kerjakan, itu harus dikerjakan seperti untuk Tuhan. Karena pekerjaan itu pun Tuhan yang berikan bagi kami. Sebab itu kami yakin Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kami, supaya kami dapat bekerja dan menjadi kaya. Dan di dalamnya kami akan mempermuliakan Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.